Para jamaah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai malam hari ini di malam Jumat yang ketiga di bulan Juli tanggal 18 Juli tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Muharram tahun 1446 kalender lupa. 1446 Hijriah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan cara alhamdulillah telah kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita duduk di dalam musalla ini dengan niat i'tikaf. Yang belum, yang lupa niat i'tikaf, niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Yang kita isi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan zikir yang terbaik yaitu menuntut ilmu agama yang kita ambil dari kitab Irsyadul Ibad. Apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan umur kita panjang, insyaallah akan kita laksanakan salat Isya secara berjamaah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ibadah-ibadah yang sedang yang akan kita kerjakan, baik yang fardu maupun yang sunnah, mudah-mudahan dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak nanti akan menjadi saksi yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan dengan ibadah-ibadah tersebut Allah bahagiakan kita, selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, terdiri pengharapan mudah-mudahan kita masih istiqamah dan berusaha untuk tetap istiqamah menjalankan ajaran-ajaran beliau. Di antaranya ada beribadah, berzikir, bersilaturahmi, menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah golongkan kita masuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang terbaik, yang mendapatkan pertolongan beliau dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhir pembahasan masih ingat? Salat sunnah rawatib ya. Salatul tatawwu ya. Babu salatit tatawwu. Tahu di kitabnya dengan judul Babu salatit tatawwu. Ya. Lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum, dari Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin amin. Wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an la yuhafizu ala rak'atay al-fajr illa awwab. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Sayyidina Abu Hurairah, la yuhafizu ala rak'atay al-fajr illa awwab. Tidak ada yang bisa menjaga, ngerjain, membiasakan 2 rakaat fajar qabla subuh itu illa awwab, kecuali awwab tuh kita kenal, sering dengar ada salat sunnah awwabin. Awwabin apa sih? Awwab itu orang-orang yang ingin kembali kepada Allah. Maksudnya apaan? Di antara maksudnya tadi orang-orang pengen mendapatkan rahmat Allah yang nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam surga. Rahmat Allah adanya di mana? Dalam ibadah. Ibadah menyebabkan kita untuk apa? Masuk ke dalam surga. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhu, idza shalla ahadukum rak'atayil fajr falyattaji' ala janbayhil ayman. Apabila nih kalau kita bisa ngerjain hebat nih ya. Dari Sayyidina Abu Dawud dan Imam Tirmidzi juga dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, idza shalla ahadukum rak'atayil fajr, kalau kita habis salat sunnah 2 rakaat fajr, falyattaji', maka hendaklah berbaring. Anjuran tuh kalau habis salat sunnah disuruh rebahan. Ala janbihil aiman, rebahan di atas lambungnya sebelah kanan, kayak mayat di dalam liang lahat. Cuma kalau kita kerjain yang kagak biasa, ules. Coba besok kerjain dah. Habis sholat sunnah subuh, coba dah. Rebahan begitu dah. Pertama orang bakal bingung, ini orang ngapain ini? Padahal sunnah nih. Nanti juga ada doanya. Nanti ya doanya, Fadil juga agak lupa itu doanya. Sebab kita jarang ngejalanin. Dulu ketika masih kumpul dengan teman-teman
Ketika dulu ada Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit datang, kemudian Habib Umar bin Hafiz datang. Itu murid-murid beliau setelah sholat subuh tadi saja pada begitu rebahan dengan doanya. Itu juga kita dianjurin buat ngerenungin bagaimana ketika nanti kita berada dalam keadaan seperti ini. Bukan dalam keadaan tidur ya. Dalam keadaan apa? Keadaan itu biasa di mana begitu? Kita kan tidur nggak kayak begitu. Tidur kan dianjurin begitu. Yang paling bagus kata Rasul tidur itu tadi. Pertama dari segi kesehatan. Kenapa? Paru-paru kita nggak ketekan kata gitu ya. Kalau begini. Kalau kita kan tidur sembarangan. Pertama aja udah kagak bener. Pas mau tidur, posisi kita bagaimana? Kan terlentang gitu ya. Bener nggak? Karena enak tidur terlentang. Ada yang, wah apalagi kalau sekarang di ubin, apa? Padahal kalau mau pas mau tidur aja dah. Ntar kalau udah tidur dia mau ngayang kemana, kayak burang beling kemana, kayak nggak apa-apa. Pas mau tidur aja kalau bahasanya gitu. Ya mau tidur silahkan. Nah ini dianjurin gitu coba. Mau praktekin besok di sini. Mulai subuh. Ya, padahal kan semua udah bisa, itu bisa tadi. Kalau semuanya udah tahu, oh terbiasa kayak begitu, udah Masya Allah. Itu sunnah Rasul. Paling enggak kalau nggak begitu kita ada zikirnya. Zikir jangan ditinggalin. Di antara zikirnya apaan? Bahkan kan itu zikir sudah pernah kita bahas. Zikirnya apa? Ya bisa bikin diri kita jadi orang kaya. Kaya kepengen tapi mohon usaha kagak mau. Kadang-kadang kita kan gitu ya. Pengen cepet pengen kaya tapi kagak mau usaha. Di antara usahanya apaan? Baca zikir. Tapi insya Allah bagi dengar sini udah mulai ya, alhamdulillah udah dikerjain ya, udah dimulai diamalin. Bacanya apaan? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Tapi jangan sendirian, bareng-bareng. Kalau sendirian berarti kita egois, kita doang pengen kaya. Ajak bareng-bareng. Cuma kan kadang-kadang paling diajak juga kagak mau ya. Iya. Coba kalau lagi baca zikir itu banyak kagak? Kagak yang mau. Ayo nyanyi bersama. Wah, keluarin suaranya, keluar kagak? Masya Allah. Kagak disuruh juga seakan nih, saya yang paling hafal, paling kenceng. Suruh zikir. Kenapa? Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Masya Allah. Ya. Jadi balik ke dalam pembahasan ya. Jadi kalau setelah mengerjakan sholat sunnah fajar, sholat qabliyah subuh, falyattaji ala jambihil aiman, kata Rasul, hendaklah orang tersebut berbaring di atas lambungnya yang sebelah kanan sambil berzikir, membaca doa ya. Nanti Rabbah Allahumma Rabbah Jibril wa Mikail wa Israfil wa Rabbah Muhammadin. Mungkin ada yang pernah dapat itu doa itu doa yang dibaca oleh ulama-ulama. Dan di antara doa itu nanti ada keterangan pengakuan kita sebagai hamba Allah, dosa-dosa kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW masih tahu gitu ya. Apabila kita udah selesai, apabila salah seorang dari kalian telah mengerjakan sholat qabliyah subuh, sunnah fajar, falyattaji', maka berbaringlah dia ala jambihil aiman, di atas lambungnya yang sebelah kanan. Jadi berbaring menghadap ke kiblat. Sebab duduk yang terbaik adalah duduk yang menghadap kiblat. Khairul julus mastuqbila bihil qiblat. Duduk yang terbaik adalah duduk yang menghadap kiblat. Wal Baihaqi an Aisyah. Ya. Dan dari Al-Imam Baihaqi dari Sayyidatuna Aisyah, ni'mas suratani huma yaqra'ani fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Jadi ada aturan juga di sini. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya, Imam Baihaqi meriwayatkan hadis dari Sayyidatuna Aisyah, ni'matan ya. Ni'mas suratan, sebaik-baiknya surah. Yaqra'ani, yang dibaca fi rak'atain fajri, ketika kita ngerjain qabliyah subuh, apaan? Kuliah ama kulhu. Nanti ada keterangan yang lain, alam taro. Maka ulama-ulama ngerjain bacanya apaan? Dua surah. Yang pertama di rakaat pertama alam nasroh sama kuliah. Di kedua alam taro sama kulhu. Dikasih keterangan barang siapa yang membaca alam-alam tadi,
alam taro sama alam apa, alam nasyr sama alam taro, ketika sholat sunnah fajar lam yusibuhu alam, dia nggak bakalan kena penyakit. Tapi paling enggak kalau kita nggak bisa begitu, baca ini. Makanya dianjurin lamaan tadi, cuma karena kita berpacu dengan waktu gitu ya. Karena kita berpacu dengan waktu ini, akhirnya main buru-buru gitu ya. Wah, takut udah, masya Allah. Jangan. Jadi kalau kita masing-masing bijaksana enak ya. Kalau kita pengen ngerjain, datang pas waktunya. Oh, kalau udah terlambat, terus masih ada yang sholat, jamaah juga tungguin sebentar. Tapi juga jangan dibiasain, nungguin dia diam mulu, yang ditungguin. Jangan. Ya. Jadi ingetin kata Sayyidatuna Aisyah, sebaik-baiknya surah yang kita baca di waktu sholat sunnah fajar qabliyah subuh adalah kuliah sama kulhu. Berarti kan dari dulu, dan ini nggak mungkin Sayyidatuna Aisyah itu pendapat sendiri. Ini hadis, berarti Nabi Muhammad ngerjain. Sebab kalau kita tahu kenapa kok terkadang tadi Rasul ngerjain kayak begini, sahabat juga ngerjain, kenapa? Ini disebut dengan surah Al-Ikhlas, dua surah yang menerangkan tentang kemantapan akidah. Dalam keterangan disebutkan, barang siapa yang membiasakan menjaga ngamalin dua surah ini, maka akidahnya akan diperkuat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ibnu Sunni an waladi Abil Malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini thumma sami'tuhu taqulu wa huwa jalisun thumma sami'tuhu yaqulu wa huwa jalisun. Ya, dari Ibnu Sunni dari walad Abil Malih anna Rasul sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifatain, pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat khafifatain, sholatnya enggak terlalu lama, sholatnya sebentar. Ya, mungkin kalau kita tadi bacaan-bacaan enggak panjang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat 2 rakaat khafifatain yang ringan. Tsumma sami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengar Rasulullah SAW berkata, berdoa, wa huwa jalisun, lagi duduk ya. Setelah salam, aku dengar Rasulullah SAW doa. Apa doa beliau? Allahumma rabba Jibril. Ini dia. Ya, ini makanya di sini keterangan ini apa namanya? Duduk. Dan fakir mendapat keterangan ketika lagi itija tadi, ketika lagi rebahan. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Salah tamarrat 3 kali. Pendek apa enggak? Belum. Coba ulangin. Kan 3 kali tadi. Masa Allahumma rabba Jibril wa Mikail, Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, terus a'udzu bika minan nar. Itu dibaca 3 kali. Tapi kalau kita mau baca doa, biasain mulai dengan alhamdulillah, sholawat, baca doa ini. Ya, lagi duduk misalnya. Kadang-kadang kan kita bingung ya, habis sholat fajar kita baca doa apaan nih? Kita baca doa juga, yang kita baca doa apaan? Kayak lagi, ya kan? Ya kan? Habis subuh yang kita baca doa apaan? Minta kaya lagi, rezeki lagi. Duha kaya, zuhur kaya mulu. Ini Rasul lihat ya. Ketika duduk baca doa, tadi ada yang menganjurkan ketika rebahan, kita kalau dari diri Rasul duduk, apa doanya? Baca dengan mulai alhamdulillah, baca sholawat, kemudian Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadinin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam,
a'udzubika minan nar. Ulangin 3 kali. Terus tutup dengan sholawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Itu syarat, kalau baca syarat, di antara syarat-syarat kalau kita pengen doa kita diterima, naik, diterima sama Allah. Pertama dibuka dengan alhamdulillah, kemudian diikuti dengan sholawat, isi doa sholawat alhamdulillah. Itu yang apa? Sebab kalau kita nggak baca kayak itu, cuma langsung doa doang, dalam keterangan ngambang, mu'allaq baina sama wal ard, itu doa kita ngambang antar langit, hatta yusalla alaihi, ya, sampai kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau juga dimimpin doa, kecuali mohon maaf, kecuali doa lanjutan kayak baca Fatihah, habis Fatihah nggak perlu lagi alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli ala Muhammad, karena itu masih rangkaian doa, langsung aja boleh Allahumma bihaqqil Fatihah terus sampai selesai. Yang penting buka dengan alhamdulillah, sholawat, isi doa, tutup dengan sholawat dan alhamdulillah. Meskipun kita doa langsung walhamdulillahirabbil alamin, itu masih, kalau bahasa tadi kalau kita ngambil dari hadis itu masih itu belum sempurna, ya. Jadi ini ingat ya, ini yang dibaca ketika Rasul SAW habis sholat dengan surat ringan, yang beliau ingatin apa tadi? Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhan malaikat Jibril, wa Israfil, wa Mikail, wa Muhammadin Nabi, a'udzubika minan nar, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Ya. Ya. Jadi Allah lindungi aku dari api neraka, dibaca sebanyak 3 kali. Wa Abu Dawud, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini masih berkenaan dengan sholat-sholat apa? Sholat fajar. Jadi ingatin ya, yang pertama tadi nggak bisa memudawamahkan, ngebiasain sholat fajar kecuali orang-orang yang pengen dan Allah tentuin bakal balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita disuruh kalau habis ngerjain sholat Qabliyah disuruh ngapain tadi? Rebahan. Kemudian dianjurin ya ketika doa, nanti doa itu ya. Nah, yang ketiga tadi kata Sayyidah Aisyah, ya, sebaik-baiknya surah yang dibaca ketika Qabliyah subuh, sunnah fajar adalah Qul ya dan Duhu. Kemudian doa yang biasa dibaca Nabi apa? Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar, dibaca 3 kali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bahasan jadikan bahasan yang bermanfaat dan Allah berikan taufik daripada diri kita untuk bisa melaksanakan apa yang telah dianjurkan, disunahkan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah salat sunat fajar. Dan kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal